Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novia Ardianti Putri. NIM 20222111033. Saya dari Prodi Ekonomi 2B. Di sini saya dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang pengertian radikalisme dan kemunculan radikalisme. Pengertian radikalisme. Radikalisme dalam artian bahasa berarti paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaruan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Sementara itu, radikalisme menurut pengertian lain adalah inti dari perubahan itu cenderung menggunakan kekerasan. Salah satu ahli yang bernama Dawinsa mengemukakan definisi radikalisme menyamakannya dengan teroris. Definisi ini lebih nyata bahwa radikalisme itu mengandung sikap jiwa yang membawa kepada tindakan yang bertujuan melemahkan dan mengubah tatanan kemapanan dan menggantinya dengan gagasan baru. Kemunculan gerakan radikalisme dalam Islam lebih dirujuk karena dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu adanya legitimasi teks keagamaan. Dalam melakukan perlawanan itu seringkali menggunakan legitimasi teks, baik teks keagamaan maupun teks kultural sebagai penopangnya. Penyebab gerakan radikalisme adalah faktor sentimen keagamaan, termasuk di dalamnya adalah solidaritas keagamaan untuk kawan yang tertindas oleh kekuatan tertentu. Berikutnya, faktor eksternal. Faktor eksternal terdiri dari beberapa sebab, di antaranya yang pertama dilihat dari aspek ekonomi politik, kekuasaan despotik pemerintah yang menyeleweng dari nilai-nilai fundamental Islam. Lalu yang kedua, faktor budaya. Faktor ini menekankan pada budaya barat yang mendominasi kehidupan saat ini. Budaya sekularisme yang dianggap sebagai musuh besar yang harus dihilangkan dari bumi. Dan yang terakhir atau yang ketiga, faktor sosial politik. Pemerintah yang kurang tegas dalam mengendalikan masalah teroris ini juga dapat dijadikan sebagai salah satu faktor masih maraknya radikalisme di kalangan umat Islam. Perkenalkan, nama saya Putri Johiriah, NPM 20222111036. Saya akan menjelaskan tentang peran ideologi Pancasila untuk membentengi diri dari radikalisme. Yang pertama itu, ideologi Pancasila sebenarnya itu dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, hanya saja nilai-nilai yang terkandung di dalamnya itu tidak terjiwai oleh masyarakat Indonesianya tersendiri. Nah, sehingga paham liberalis dan radikalis itu bisa dengan mudahnya menembus pemikiran bangsa Indonesia. Nah, banyak juga yang berpandangan bahwa Pancasila identik dengan Orde Baru atau disingkat dengan Orba. Nah, maka setelah runtuhnya Orba nilai luhur, Pancasila juga ikut runtuh. Yang kedua itu, padahal Pancasila sebagai ideologi bangsa ini sangatlah penting difahami dan dijiwai. Sebab nilai-nilai yang secara tersirat maupun tersurat itu memiliki tujuan yang mulia dan dapat membawa bangsa ini ke dalam peradaban yang baik. Dan yang ketiga itu, saat ini MPR tengah sibuk mensosialisasikan 4 pilar berkehidupan berbangsa dan bernegara yang mana terdiri dari Pancasila, UU 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Memang harus ditanamkan sejak dini kepada anak cucu bangsa ini ke depannya. Dan ini bukan hanya menjadi tugas MPR, tetapi tugas kita bersama selaku warga negara yang baik dan menjunjung tinggi ideologi Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khalifah, NPM 2022211042. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang membentangi pemuda dari radikalisme.
untuk membentangi para pemuda dan masyarakat umum dari radikalisme dan terorisme. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menggunakan upaya pencegahan melalui kontrak radikalisasi, penangkalan ideologi. Hal ini dilakukan dengan membentuk Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT). Ada beberapa hal yang patut dikedepankan dalam pencegahan terorisme di kalangan pemuda. Yang pertama, memperkuat pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, mengarahkan para pemuda pada beragam aktivitas yang berkualitas. Yang ketiga, memberikan pemahaman agama yang damai dan toleran. Keempat, memberikan keteladanan kepada pemuda. Membentangi pemuda dari radikalisme. Rentangnya pemuda terhadap aksi kekerasan dan terorisme patut menjadi keprihatinan kita bersama. Banyak faktor yang menyebabkan para pemuda terseret ke dalam tindakan terorisme, mulai dari kemiskinan, kurangnya pendidikan agama yang damai, gencarnya infiltrasi kelompok radikal, lemahnya semangat kebangsaan, kurangnya kependidikan kewarganegaraan, kurangnya keteladanan, dan tergerusnya nilai kearifan lokal oleh arus modernitas negatif.